Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait apa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pemangkasan dana transfer ke daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Saat ini kita sudah terhubung bersama Bapak Sukanto, yaitu pengamat ekonomi Sumsel. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu. Baik, Bapak, kita akan mengawali perbincangan kita pada siang hari ini mengenai dana TKD yang katanya akan dipangkas oleh pemerintah pusat. Bisa dijelaskan mungkin Pak, seperti apa dampak rencana pemotongan TKD untuk roda pemerintahan, baik itu di level provinsi hingga kabupaten kota? Halo Bapak? Halo? Ya, Baik, Bapak bisa mendengar saya? ya bisa, bisa. Baik, tadi saya sudah bertanya kepada Bapak, bagaimana sebenarnya kalau misalnya bisa dijelaskan seperti apa dampak rencana pemotongan TKD untuk roda pemerintahan baik itu di level provinsi hingga ke kabupaten kota, Bapak? Baik, terima kasih, Bu. Ya, jadi pertama kita harus dulu kembali ke belakang bahwa eh, hakikat dari otonomi daerah itu adalah untuk menciptakan kemandirian daerah yang kita poinnya. Dari mana melihatnya? Salah satunya adalah kemandirian keuangan daerah. Nah, kita sudah hampir 20 tahun otonomi daerah. Ya, semestinya memang isu dalam transfer ini sedikit demi sedikit bisa dikurangi ya. Tetapi kalau kita lihat data, memang hampir dipastikan sebagian besar daerah kabupaten kota maupun provinsi masih terjebak dalam ketergantungan keuangan dengan pemerintah pusat. Itu yang pertama. Akibatnya apa? Ketika terjadi apa namanya tanda kutip pemotongan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat yang kisarannya itu bervariasi hampir sampai 40% ya. Ini akan sangat memberatkan pemerintah daerah. Itu yang berikutnya. Eh, Akibatnya beberapa pemerintah daerah keberatan terhadap apa namanya pemotongan itu. Karena apa? Dalam dana transfer kan kita paham ada setidaknya ada tiga komponen besar. Yang pertama adalah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, kemudian dana bagi hasil. Nah, ketika yang dipotong ini adalah dana alokasi umum, maka mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah daerah harus berhadapan dengan kemandekan pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Ketika dia menyasar dana alokasi khusus, maka pemerintah juga akan berhadapan dengan berkurangnya alokasi untuk pembangunan infrastruktur dasar. Nah, jadi tidak ada pilihan bagi pemerintah daerah, ya, kecuali tadi yang dikatakan oleh Kepala BPKD tadi harus melakukan eh, prioritas anggaran. Itu yang pertama. Jadi prioritas anggarannya harus diutamakan, terus melakukan apa namanya pergeseran-pergeseran belanja agar bisa menyelamatkan anggaran pembangunan kita. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat struktur APBD itu ya hampir 90% bagian daerah itu menggunakan dana transfer. Dan itu Bu Rika. Oke, baik Bapak. Kalau misalnya memang ini benar-benar dilaksanakan nantinya pemotongan TKD ini sendiri, apakah ini akan berdampak cukup signifikan dengan sistem pembangunan daerah sendiri di masing-masing provinsi? Ya tentu sangat signifikan karena kan daerah sangat tergantung dari apa namanya asupan dari pemerintah pusat tadi. Jadi penerimaan daerah itu, Mbak Rika, sebagian besar ditopang dari tadi yang saya sebutkan tadi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus maupun dana bagi hasil. Jadi ketika ini diganggu, ya mau tidak mau proses pembangunan daerah itu akan menjadi sangat apa namanya sangat krusial sekali bagi daerah karena harus melakukan relokasi berbagai belanja itu. Dan ini bukan rencana lagi kan, realisasi. Memang di tahun 2025 sudah dilakukan. Ini 2026 kan dipotong kembali. Ini yang menyebabkan daerah kehilangan napas tanda kutip untuk melakukan pembangunan ke depan. Dengan pemotongan TKD ini sendiri, Bapak, apakah tentunya sebelum
di tahun ini pemerintah Provinsi Sumsel terutama itu pasti sudah mempunyai program-program sendiri ya Bapak ya. Apakah Ya, ini betul. akan mengganggu program pemerintah Pak ke depannya setelah adanya pemotongan TKD ini? Ya, itu jelas terjadi, Mbak Rika. Jadi ketika ini diganggu, kan kita menganggarkan itu, kita membuat program itu kan sesuai dengan anggaran. Artinya kalau anggarannya dipotong atau disunat tanda kutip, akan menyebabkan relokasi anggaran tadi. Jadi yang dilakukan pemerintah sekarang ini, kebetulan saya juga membantu pemerintah provinsi, menyisir kira-kira program mana yang sangat mendesak, mendesak dan yang kurang mendesak. Dan ini akan bersinggungan dengan seluruh program kepala daerah, baik itu eh, gubernur maupun bupati. Karena janji mereka sudah terlontar di tahun kemarin, kemudian kalau tidak disertai dengan anggaran, tentu akan menyebabkan tadi kisru ya. Saya khawatir ya kisru yang 18 gubernur kemarin itu juga menjadi latar belakang ini sebenarnya. Mereka tidak bisa mempertahankan programnya itu karena anggarannya relatif tadi ya, anggarannya relatif terbatas. Sumsel pun juga sama tuh, hampir 39% kita mengalami pemotongan di dana DBH terutama ya. DBH itu kan sebenarnya hak daerah, dana bagi hasil itu kan baik tambang maupun non tambang itu menjadi sebenarnya hak bagi daerah. Tetapi karena kita memang sekarang lagi mengalami tanda kutip kesulitan dalam keuangan, kita harus memilih dan memilah mana program ataupun kegiatan yang memang prioritas bagi kepala daerah. Saya kira itu penting dilakukan. Kalau enggak ya sama-sama menjadi bottleneck bagi kita semua. Nah, jadi tapi yang jadi masalah lagi berikutnya mereka, kalau kita lihat proporsi belanja kita itu kan hampir 70% itu adalah belanja operasional. Yang di situ ada gaji guru, ada gaji honorer, ada lain-lain. Artinya kalau ini dikurangi, ini kan mau tidak mau akan sedikit terganggu dan akan orang protes orang kalau masalah hidup mati itu gaji dan honor itu dikurangi kan. Itu mungkin pemerintah daerah akan pusing sendiri untuk mengangkat bagian itu. Artinya yang bisa diotak-atik adalah 30%-nya itu yang sebetulnya untuk infrastruktur maupun pendidikan. Ini juga akan menjadi hambatan besar bagi kita. Oleh karena itu, kita harus memang melakukan belanja itu yang berkualitas. Kalau enggak ya, tadi semuanya akan menjadi bumerang bagi kita. Dengan begitu berarti akan ada banyak program yang mungkin akan bergeser dan juga berubah kemungkinan besar ya Pak ya? Ya betul. Oke, kalau menurut pendapat Bapak, sebenarnya dengan TKD hanya sebesar 39% ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi, terutama Provinsi Sumsel, Bapak? Ya, jadi yang pertama, kalau saya menyarankan adalah benar-benar melakukan belanja yang berkualitas. Di mana berkualitasnya? Yang pertama, kita harus benar-benar melakukan prioritas anggaran. Itu yang pertama. Jadi anggaran itu yang benar-benar tidak apa namanya, tidak bisa kita tinggalkan. Nanti belanja itu harus berkualitas dengan cirinya yang prioritas anggaran kita pastikan. Kemudian jangan sampai salah sasaran ya anggarannya. Dan yang ketiga harus menyisir kira-kira program-program yang kira-kira bisa didelay dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Nah, tapi itu bukan hal yang mudah saya kira bagi pemerintah daerah, walaupun sudah di mapping, tapi kan ini kadang-kadang masuk ke ranah politik anggaran itu tidak segampang yang kita bayangkan. Jadi tetap saya menyarankan bahwa pemerintah daerah harus benar-benar melakukan penyisiran terhadap prioritas belanja yang akan dilakukan ini. Oke, baik. Tentunya selain dari TKD, dana dari pemerintah pusat, masing-masing daerah kan itu pasti mempunyai pendapatan daerah sendiri ya Bapak ya. Kalau menurut pendapat Bapak sendiri, pendapatan dari sektor apa nih Pak yang dapat dioptimalkan bagi pemerintah daerah agar tidak bergantung pada TKD pusat yang memang sudah di-cut? Jadi ketika kita bicara struktur anggaran, kan di APBD itu ada dana transport, terus ada dana lainnya itu PAD ya. Penerimaan PAD itu ada pajak, ada distribusi, ada gaya lainnya. Yang paling gampang sebenarnya adalah mengutak-atik ke PAD dengan cara menaikkan pajak, tapi gejolaknya pasti tinggi. Nah, tapi yang kita sarankan adalah jangan melakukan diversifikasi pajak, tapi melakukan apa namanya intensifikasi saja pajak. Yang kita ingat bahwa
Take ratio kita itu masih rendah untuk Sumsel, masih di bawah 10% ya, artinya di bawah nasional. Kalau ini bisa kita optimalkan, tentu kekurangan dana tadi bisa kita tutupi dari sisi. Terus kalau bicara sektoral, kita punya sektor unggulan sebenarnya Mbak Rika. Kita punya sektor unggulan itu yang pertama adalah di sektor pertanian, khususnya komoditas kelapa sawit, kemudian kopi dan karet. Kemudian kita punya industri pengolahan, kita punya pertambangan. Tetapi sektor ini tidak bisa kita gerakkan dalam waktu BIM sama BIM satu malam. Ya, kita butuh proses. Artinya untuk itu kita perlu import yang tinggi untuk diversifikasi ekonomi agar menghasilkan sumber-sumber penerimaan bagi daerah. Yang paling cepat tadi bukan intensifikasi dari sektor pajak yang belum tersentuh, bahkan belum optimal, itu harus kita optimalkan. Kalau kita lihat kan misalnya pembayar pajak mobil itu baru berapa persen dari yang semestinya, kalau nggak salah belum sampai 10% ya dari apa namanya ya, eh, dari yang semestinya. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan kita 80% itu patuh terhadap pembayaran pajak. Kalau kita belum sampai 30, kalau belum 30%. Itu kalau kita naikkan sekitar 40%, 30%, saya kira jurang yang kekurangan tadi bisa kita eliminir, walaupun tidak sama dengan pengurangan tadi, minimum kita punya basis pendapatan yang kuat. Itu yang Oke. jalan cepat ya. Kalau jalan yang panjang tadi kita harus menggiring sektor ini pengolahan, tapi tidak serta merta gitu. Oke, jadi sebenarnya ada banyak cara untuk mendapatkan dan meningkatkan pendapatan daerah untuk menyokong sisa dari dana TKD yang sudah dipotong oleh pemerintah itu ya Pak ya? Iya betul. Mungkin Jadi TKD ini sebenarnya tidak kita harapkan TKD ini kan, karena hakikat otonomi daerah itu adalah kemandirian daerah. Kalau kita masih bergantung ke pusat ya, apa makna dari otonomi itu sebenarnya? oke. Bapak mungkin terakhir pendapat dari pengamat ekonomi Sumatera Selatan menurut Bapak dan kemudian saran-saran dari Bapak mungkin untuk pemerintah kita Provinsi Sumsel terutama menyikapi dari TKD, pemotongan TKD ini sendiri? Ya TKD ini kan mau tidak mau, sudah tidak suka, kita sudah pasti akan hadapi. Karena Menteri Keuangan sudah menyatakan bahwa tahun 2026 akan terjadi pemotongan TKD. Oleh karena itu, sudah sejatinya kita untuk melakukan tadi ya, menyisir kembali anggaran belanja kita terhadap program kegiatan yang benar-benar perlu kita lakukan tahun depan, atau mana apa namanya program yang perlu kita tunda, itu juga harus kita lakukan pertama. Kalau enggak ya kita gamang sendiri nanti, karena tuh, apa namanya, misi kita itu besar loh untuk Sumsel itu, pertumbuhan ekonomi 7% itu bukan main-main. Artinya kita harus benar-benar membuat belanja itu belanja yang berkualitas. Mungkin itu Bu Rika. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Sukanto atas waktu dan informasinya. Sama-sama Mbak Rika. Baik Bapak. Selamat siang Bapak.